Ulama adalah pewaris para nabi. Warisan yang dimaksud ialah ilmu dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya warisan tersebut bisa dijaga, dipelihara, disebarkan, diajarkan, diamalkan, dan dikembangkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, tugas pokok ulama adalah berdakwah dan mendidik. Jika ada ulama yang menjadi politisi dan pengurus organisasi sosial keagamaan, berdakwah dan mendidik tidak boleh mereka tinggalkan. Keulamaan seseorang juga harus diakui oleh ulama lain dan oleh orang-orang sekitarnya, baik karena ilmunya, kesalehannya, ketaatannya, sikap dan perilakunya yang terpuji, ataupun karena nasabnya. Dalam konteks Indonesia, ulama memiliki sebutan yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, seperti sebutan kiai pada masyarakat Jawa, sebutan ajengan dalam masyarakat Sunda, sebutan tengku dalam masyarakat Aceh, sebutan syekh dalam masyarakat Sumatera Utara atau Tapanuli, dan sebutan tuan guru dalam masyarakat Nusa Tenggara dan Kalimantan. Walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi peranannya sama di masyarakat pada umumnya. Misalnya di Provinsi Aceh, khususnya masyarakat Gayo atau masyarakat yang hidup di dataran tinggi Provinsi Aceh, dalam masyarakat mereka, ulama berperan sebagai yang pertama, pendidik agama Islam. Ulama di Gayo mayoritas disebut ulama bebas, yakni seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, budi pekerti, taat terhadap ajaran Islam, serta tidak terikat dengan birokrasi pemerintah sebagai pejabat. Biasanya, ulama bebas aktif dalam usaha mendirikan sekolah, sebagai guru di pesantren, badan pengurus sosial, dan lain sebagainya. Biasanya mereka aktif dalam pengajian-pengajian agama, kerap menjadi imam sholat berjamaah. Peran yang kedua yakni sebagai politikus. Catatan membuktikan sebagian ulama Gayo disebut ulama politikus. Misalnya seperti Tengku Salman, beliau seorang ulama tapi juga politikus Partai Masyumi, P3, dan bahkan dianggap toleran pada DITII. Yang ketiga sebagai pejabat pemerintah. Ulama di Gayo yang menjadi pejabat pemerintah bisa dibilang banyak. Tengku Azali yang merupakan ulama DPR di Provinsi Aceh yang berpindah haluan dari Partai P3 ke Partai Golkar dengan tujuan ingin mencari ruang gerak untuk memperjuangkan hak umat Islam saat itu, membuat nilai keulamaannya turun. Walaupun tidak menjadi kepastian, ulama yang menjabat sebagai pejabat pemerintah akan turun nilai keulamaannya. Kemudian contoh lain dalam masyarakat Banjar, Kalimantan. Dalam masyarakat Banjar, ulama atau yang mengajar atau memimpin di pondok-pondok pesantren dibagi menjadi tiga. Ada ulama tradisional, ulama tradisi modern, dan ulama modern. Dari data itu, ulama modern seharusnya lebih banyak daripada ulama tradisional. Akan tetapi, ulama tradisional tidak selalu tradisional, begitu juga ulama modern tidak selalu berpandangan modern. Akhirnya, menghasilkan tipe ulama yang tradisi modern dalam masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Banjar, ulama berperan sebagai pemimpin bidang sosial keagamaan, seperti pemimpin sholat jamaah, zikir, pembacaan manaqib, istighosah, dan sebagainya. Ada juga mereka yang konsultasi untuk pengobatan spiritual akibat terkena gangguan mental. Selain itu, ulama juga berperan dalam memimpin upacara siklus kehidupan, misalnya terkait kematian, pernikahan, dan kelahiran. Dalam bidang pendidikan, ulama Banjar berperan sebagai pemimpin atau pengajar di sekolah-sekolah, pondok, dan majelis taklim. Dalam pembaharuan pendidikan, mereka juga yang mengubah tradisi halaqah ke tradisi klasikal. Kemudian itu, ulama juga berperan di bidang politik, walaupun masih terbatas. Beberapa dari mereka tidak mendukung urusan politik. Sedangkan dalam masyarakat Jawa, ulama dalam sejarahnya terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, ulama yang merangkap sebagai penguasa pusat pemerintahan, contohnya seperti Sunan Giri. Yang kedua, ulama yang masih berdarah bangsawan, karena biasanya ulama dinikahkan dengan putra raja, seperti Ki Ageng Pandang Arang. Yang ketiga, ulama sebagai alat birokrasi kerajaan, mereka bertugas pada upacara keagamaan di keraton. Yang keempat, ulama pedesaan yang hidup di desa-desa. Mereka bekerja independen menurut keinginannya sendiri dan menyebarkan ajaran agama di desa-desa. Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa ulama dalam masing-masing daerah Indonesia memiliki
memiliki istilah masing-masing. Akan tetapi, tugas utama sebagai seorang yang menyebarkan ajaran Islam tidak terlupakan walaupun mereka masih berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi di daerahnya masing-masing.